Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa dulu ya sama-sama. Ibu pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri soderi wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka di sini kita harus mengerti dulu apakah yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dalam bentuk suatu teks atau karangan. Setiap paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang lebih menjorok ke dalam. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok yang berupa ide utama yang dibahas dalam paragraf yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Pengertian gagasan pokok. Apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, pokok pikiran, ide utama, atau ide pokok. Ciri-ciri gagasan pokok adalah 1. Kalimat yang sifatnya umum dibandingkan kalimat lainnya. 2. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, ataupun di seluruh paragraf. Cara menentukan kalimat utama paragraf dapat ditentukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau keduanya. Di awal paragraf, pada kalimat kedua terdapat kata yang diulang. Kata ini, itu, tersebut, kata ganti orang, ia, mereka, nya. Dan di akhir paragraf pada kalimat terakhir terdapat kata oleh karena itu, sebab itu, dengan demikian, dan jadi. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka gagasan pokoknya ada dalam kalimat tersebut. Bila ditulis satu kalimat penuh atau diambil intinya saja. Jika gagasan pokok sudah ditemukan, maka kalimat-kalimat lain merupakan gagasan pendukung. Pengertian gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung termuat dalam kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri gagasan pendukung adalah dalam suatu paragraf biasanya terdiri atas beberapa kalimat. 2. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. 3. Berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. 4. Jika kalimat lainnya dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacalah paragraf atau bacaan dengan cermat dari awal sampai akhir. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga terakhir untuk menemukan gagasan pokok. 3. Setelah kalian dapat menentukan gagasan pokok, maka kalian dapat menentukan gagasan pendukung. Di sini, Ibu mempunyai contoh cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacaan tersebut judulnya adalah Tari Kipas Pakarena.
terdiri dari satu paragraf. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Hayangan, dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Maka kita ingat apa yang Ibu jelaskan tadi, cara mencari gagasan pokok dapat kita cari di awal paragraf atau di akhir paragraf atau keduanya di awal dan di akhir paragraf. Coba dilihat di paragraf pertama, Tari Kipas Pakarena. Coba dilihat di kalimat kedua, apakah ada pengulangan? Ya, benar, tarian. Dan ciri lainnya ada kata ini. Maka kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat di awal paragraf. Jika kalian masih ragu, coba dibaca. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi dan penghuni Lino. Apakah ada kesamaan pengulangan? Apakah merupakan ciri yang seperti Ibu jelaskan tadi? Tidak, berarti bukan merupakan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dari bacaan tersebut adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Dan gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Yang kedua, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf, kita dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Pawai budaya. Di sini Ibu mempunyai bacaan, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk membuat peta pikiran, maka kita konsepkan dulu yang mana gagasan pokok dan yang mana gagasan pendukung. Masih ingat kan yang apa Ibu jelaskan tadi? Gagasan pokok terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf atau keduanya, di awal dan di akhir. Coba kita lihat di paragraf pertama di awal paragraf. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Coba kita lihat di kalimat kedua, apakah ada pengulangan kata yang sama? Oh iya, ada. Apa? Kata pawai. Dan setelah itu kita cari ciri lain yang merupakan gagasan pokok, yaitu ada kata ini. Nah, maka kalimat utama terdapat pada awal paragraf. Jika kalian masih ragu, maka lihat bacaan yang di bawah. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apakah ada kata pengulangan dan ciri yang sama? Tidak. Maka bacaan di awal paragraf merupakan gagasan pokok dan di akhir paragraf merupakan gagasan pendukung. Setelah itu kita buat peta pikirannya. Oke, lihatlah contoh di sebelahnya. Semoga kalian paham ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ciri-ciri gagasan pendukung adalah dalam suatu paragraf biasanya terdiri atas beberapa kalimat. 2. Bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. 3. Berupa contoh data maupun pernyataan-pernyataan. 4. Jika kalimat lainnya dihilangkan, maka gagasan pendukung akan sulit dipahami.